Selamat datang dan berjumpa kembali di Nikmah Channel. Kali ini admin akan membawakan sebuah film yang tidak kalah seru dengan alur film sebelumnya. Menceritakan tentang perjuangan seorang atlet renang wanita dalam menyelamatkan diri dan ayahnya dari serangan para buaya ganas yang datang di saat badai dan hujan mengelilingi mereka. Bagaimana ceritanya? Mari langsung saja kita ke TKP. Film ini diawali dengan memperlihatkan adegan perlombaan renang di sebuah universitas. Dan inilah tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Sarah. Kini ia sedang menjalani final lomba renang di universitasnya, namun sangat disayangkan ia kalah tipis dari temannya dan membuatnya kalah. Setelah perlombaan selesai, ia hendak pulang ketika saudara perempuannya menelpon dan menanyakan kabar ayah mereka karena ia tidak memberi kabar padahal rumahnya berada di daerah yang kini dalam status bahaya karena akan ada badai besar datang ke arah rumahnya. Setelah berganti pakaian, Sarah pun berniat pergi untuk melihat ayahnya yang sampai saat ini belum memberi kabar kepada mereka. Ketika hampir sampai di sana ternyata badai sudah mulai terjadi dan antrian evakuasi sudah mulai terjadi. Seorang polisi lalu lintas yang dikenalnya yang bernama kita sebut saja Harry pun menyapanya dan menyuruh Sarah putar arah karena daerah itu sudah sangat berbahaya. Namun setelah berpikir ia akhirnya tidak menghiraukan Harry dan tetap pergi ke rumah ayahnya. Dalam perjalanan itu ia sudah melihat beberapa rumah yang posisinya lebih rendah kini sudah mulai terendam air. Sesampainya di rumah ayahnya hujan disertai badai kini semakin besar walaupun daerahnya belum terendam air. Setelah memasuki rumah ayahnya, ia mulai memanggil dan mencarinya. Kedatangannya disambut dengan gugukan anjing ayahnya yang bernama Roger. Di sini kita mengetahui ternyata ayah dan ibunya sudah bercerai dan memilih hidup masing-masing. Begitu pula Sarah dan saudarinya. Setelah tidak menemukannya lalu Sarah dan Roger pergi ke rumah mereka dahulu ketika mereka masih satu keluarga dengan ayah dan ibunya sebelum bercerai. Ternyata hujan dan badai di sana jauh lebih besar dan berlokasi sangat dekat dengan rawa di mana tempat habitat para buaya berada. Dan dengan kondisi sekarang bukan tidak mungkin para buaya tersebut bisa masuk ke pemukiman warga. Ketika ia sampai di rumah mereka air sudah mulai menggenangi halaman rumahnya. Lalu Sarah dan Roger pun masuk dan mulai memanggil dan mencari-cari ayahnya namun tidak menemukannya. Setelah menelponnya ia malah menemukan handphone ayahnya yang tergeletak di dapur. Dan ketika sedang berpikir tiba-tiba saja pohon besar di samping rumahnya tumbang dan masuk ke dapurnya. Lalu ia mendengar gonggongan Roger dan mencarinya. Ternyata ia sepertinya mencium bau ayahnya yang kini sepertinya berada di basement atau ruang bawah tanah mereka. Dengan menggunakan lampu handphonenya ia pun turun untuk memeriksanya. Dengan perlahan-lahan sambil menuruni tangga ia mulai memanggil-manggil ayahnya. Namun tidak ada jawaban. Di bawah ia melihat banyak tikus berkeliaran yang membuatnya kaget. Dengan memanggil-manggil ayahnya ia terus menyusuri basement rumahnya yang lumayan luas. Suara gemericik air dan bau bangkai tikus terdengar dan tercium olehnya. Lantai basement yang licin dan tidak terlalu tinggi membuatnya harus merangkak sambil sesekali memanggil ayahnya. Lalu tiba-tiba ia melihat jaket dan peralatan ayahnya tergeletak di lantai dan ketika melihat ke atas ia melihat jejak tangan berdarah menempel di pipa air di depannya. Dan kemudian ia pun melihat ayahnya yang sedang tergeletak pingsan di depannya dan ia pun menghampirinya. Setelah memeriksa ayahnya ia menemukan bekas gigitan hewan buas di pundak kirinya. Lalu Sarah pun dengan cepat menyeret ayahnya untuk keluar dari sana. Ketika Sarah menarik ayahnya menuju tangga, Roger terus menggonggong memperingatkan Sarah akan bahaya yang akan datang. Dan benar saja ketika hampir mendekati tangga, tiba-tiba saja seekor buaya besar datang dari belakang tangga, menerobos dan menghalangi jalan mereka. Sontak saja Sarah kaget dan mundur ke belakang. Melihat buaya besar tersebut memamerkan taringnya Sarah dengan cepat menarik ayahnya kembali ke tempat semula dan berlindung di sana. Dan ternyata buaya itu tidak bisa menyerang karena tempat itu terhalang pipa besi sehingga mereka aman di sana. Tak lama kemudian ayahnya pun tersadar dan Sarah lalu memberikan air dengan mengambil air hujan dengan jaketnya. Lalu Sarah bertanya kenapa ayahnya masih di rumah ini padahal katanya sudah dijual. Dan ayahnya pun menjawab bahwa jual belinya gagal dan ia kesini hendak memperbaiki ventilasi ketika seekor buaya menyerangnya. Di tengah percakapan dengan ayahnya Sarah melihat handphonenya yang terjauh tak jauh dari sana, ia pun berniat mengambil handphonenya itu.
Dengan mengendap-endap ia merangkak menuju handphonenya yang tergeletak di lantai. Tak lama kemudian ia pun berhasil mendapatkan handphonenya dan mencoba menelpon polisi sambil mengintip buaya yang tadi menyerangnya yang kini sedang berada di dekat tangga. Namun tiba-tiba saja hal yang tidak diduga Sarah terjadi. Seekor buaya lagi kini sudah berada di belakangnya dan berniat memangsanya. Dengan refleks ia pun menjerit dan dengan cepat merangkak pergi menjauh. Namun buaya itu mengejarnya dan berhasil menggigit kakinya kanannya. Sarah menjerit dan meronta sambil menendang-nendang buaya itu dengan kaki kirinya dan berhasil lepas. Namun ketika ia hendak melarikan diri buaya satunya yang tadi di dekat tangga datang dan menghadangnya. Dengan menggunakan perangkap tikus di dekatnya ia pun mencoba menghalangi buaya tersebut untuk menerkamnya. Dan dalam satu kesempatan ia dapat melukai salah satu buaya itu dengan menggunakan obeng ayahnya yang terjatuh di sana. Setelah itu ia pun bersembunyi di ruangan dengan pipa besi di depannya sehingga buaya itu pun tidak bisa menyerangnya. Setelah melihat buaya pergi menjauh, lalu Sarah melihat luka di kakinya dan mengikatnya untuk mencegah kehilangan banyak darah. Sementara di luar hujan badai semakin deras membuat air naik dengan cepat. Dan kini kita melihat banyak buaya lainnya berkeliaran di luar. Sementara di dalam basemen air mulai masuk dan terus naik. Akhirnya dengan bantuan ayahnya yang diminta untuk mengawasi pergerakan para buaya, Sarah memaksakan diri untuk merangkak ke samping basemen seberang jalan siapa tahu ada orang dan ia akan meminta bantuan. Dan benar saja, sesampainya di sana Sarah melihat sebuah toko di seberang jalan dengan beberapa orang di dalamnya. Sarah melihat satu pria dan wanita keluar dari toko tersebut dengan menggotong mesin ATM dan memasukkannya ke dalam perahu sementara satu orang lagi berada di dalam. Ternyata mereka adalah perampok yang sedang beraksi sementara pemilik toko sudah mengungsi. Lalu salah seorang dari mereka melihat cahaya senter yang dinyalakan Sarah. Sarah terus berteriak minta tolong namun suaranya tak terdengar karena hujan badai yang hebat. Dan tiba-tiba, seekor buaya datang dan menyerang si wanita yang berada di dalam perahu. Dan tak lama kemudian si pria pun diserang juga. Mendengar teriakan di luar pria satunya di dalam pun melihat keluar dan betapa kagetnya ketika ia melihat temannya sedang diserang oleh sesuatu. Ia pun panik dan terjatuh lalu mundur ke belakang. Dan akhirnya ia pun menjadi santapan buaya lainnya juga. Melihat kejadian ini Sarah hanya menghela nafas. Kini Hilang sudah mendapat pertolongan dari luar. Lalu terdengar ayahnya yang berteriak dan berkata kepada Sarah untuk pergi ke dekat pondasi rumah dekat pintu depan. Ia mengatakan bahwa di sana ada jalan darurat untuk masuk ke rumah. Sementara air dari luar semakin deras masuk ke basement, Sarah pun pergi ke tempat yang dikatakan ayahnya. Namun ternyata setelah menemukannya pintu itu tertindih dan terganjal sesuatu dan tidak bisa dibuka. Di luar hujan badai kini semakin besar membuat air dengan cepat naik di basement. Tak lama kemudian mereka mendengar perahu dengan sirine mendekat ke rumahnya. Dan ternyata itu adalah Harry, teman polisi kenalannya. Lalu ia turun dan masuk ke rumah sementara temannya menunggunya di luar. Setelah Harry masuk, ia memanggil Sarah dan ayahnya. Sarah dan ayahnya pun berusaha terus berteriak memberitahukan keberadaan mereka sementara temannya melihat perahu yang dikendarainya tidak bisa menyala, ia pun turun untuk mengecek baling-balingnya dan ternyata tersangkut oleh rumputan di sana. Sementara Harry kini sudah menuju ruang pintu basemen mengarahkan senternya ke bawah dan memanggil Sarah dan ayahnya. Melihat ada cahaya senter masuk dan sepertinya Harry memanggil namanya. Sarah pun berteriak kepadanya untuk jangan masuk ke basement dan meminta bantuan begitu pula ayahnya Harry yang memberitahukan adanya 2 buaya di sana. Mengetahui ini Harry pun memanggil rekannya yang di luar lewat radio komunikasi untuk masuk ke sana. Namun sayang, temannya di luar juga kini diserang oleh buaya-buaya di sana dan tewas. Begitu pula Harry, ketika ia sedang mencoba terus menghubungi rekannya, seekor buaya besar menyerangnya dari basement dan menyeretnya masuk ke dalam. Ia berusaha melarikan diri dan berteriak meminta tolong kepada Sarah. Namun buaya itu tidak melepaskannya dan Sarah pun tidak bisa menolongnya. Dan Harry pun tewas dan dibawa oleh buaya tersebut. Lalu Sarah berenang kembali ke tempat ayahnya berada. Melihat kejadian ini, Sarah merasa putus asa. Namun ayahnya memotivasinya bahwa mereka pasti bisa keluar dari sana. Lalu ayahnya mengingatkan Sarah tentang bakatnya yang bagus dalam hal menahan napas dan berenang. Ia juga meyakinkan Sarah bahwa suatu hari nanti ia pasti bisa menjadi seorang juara. Setelah itu keduanya pun menjadi sedikit bersemangat untuk bisa keluar dari sana dan mengalahkan para buaya tersebut.
Lalu setelah itu Erika pun menyusun rencana dengan ayah Sarah yang akan menarik perhatian para buaya itu sementara Sarah akan pergi mencari jalan keluar. Ketika ayahnya berhasil menarik perhatian para buaya itu, Sarah langsung berenang menuju lubang pembuangan air. Sedangkan ayahnya secara tak sengaja menendang skop yang menjadi pijakannya dan membuat pipa besi di depannya roboh dan membuat salah satu buaya masuk dan tertindih pipa tersebut. Melihat ini dengan spontan ayahnya Sarah langsung memukuli buaya tersebut dengan batu bata dan skopnya dan membuat buaya itu tewas. Sedangkan Sarah dengan hati-hati tersus maju menuju lubang pembuangan. Di sana ia melihat banyak semak belukar dan beberapa bangkai binatang. Ia juga melihat mayat Harry terapung dengan tubuh terkoyak di sana. Dan lebih kaget lagi ketika ia melihat ke lubang pembuangan, seekor buaya besar lainnya kini merangkak datang dan masuk ke dalam basement. Setelah melihat buaya itu masuk ke dalam, dengan pelan-pelan ia mengamati ternyata di sana banyak telur buaya dan tak salah lagi ternyata di sana kini sudah menjadi sarangnya para buaya itu. Lalu tanpa sengaja Sarah melihat senjata yang ada di pinggang mayat Harry. Kemudian ia pun mencoba mengambilnya dan berhasil. Namun, ketika ia sedang mencoba senjata tersebut tiba-tiba saja dari arah belakangnya seekor buaya datang dan hendak menerkamnya. Sontak saja Sarah mengarahkan senjatanya ke arah buaya itu namun buaya itu lebih cepat menerkam tangan Sarah dan dengan spontan Sarah pun menembakinya hingga peluru di pistolnya habis dan buaya itu pun mati dan melepaskan tangan Sarah. Karena waktu yang semakin sedikit dan hampir menenggelamkan basement itu, Sarah pun akhirnya dengan memberanikan diri merangkak masuk ke dalam lubang pembuangan untuk keluar. Semakin ke dalam air semakin penuh dan mau tidak mau ia pun mulai menahan nafasnya dan menyelam. Ketika hampir sampai di ujung terowongan Sarah melihat seekor buaya melintas di depannya dan membuat Sarah kaget dan terhenti. Namun setelah ia lewat Sarah kemudian berenang lagi dan terus keluar dengan hati-hati. Sementara itu ayahnya Sarah mulai kehabisan ruang dan udara. Sementara dengan mengamati sekeliling Sarah terus berenang dengan hati-hati sampai ketika seekor buaya melihatnya dan mengejarnya. Sarah pun dengan cepat berenang ke permukaan dan lari ke darat dan buaya tersebut tidak bisa mengejarnya. Setelah itu dengan cepat Sarah pun masuk dengan memecahkan kaca jendela lalu masuk dan mencari posisi ayahnya. Untung saja Roger sudah menandainya di atasnya dan dengan cepat Sarah mengambil linggis dan menghancurkan lantai di mana ayahnya berada. Lalu Sarah mengambil ayahnya yang hampir pingsan di basement. Setelah itu kemudian mereka bergegas keluar dari rumah untuk pergi dari sana. Namun sesampainya di luar mereka terkejut dengan genangan air hujan yang sudah tinggi dan buaya berada di mana-mana, mobil mereka pun kini separuh terendam. Lalu ayahnya Sarah melihat perahu polisi yang dikendarai Harry tadi berada di seberang. Namun Sarah ragu bisa pergi dengan banyak buaya di sana. Namun setelah ayahnya Sarah mengingatkan bahwa sebentar lagi tanggul bendungan di dekat sana mungkin akan jebol dan mereka akan mati kalau tidak segera pergi dari sana. Karena itu adalah salah satunya jalan keluar akhirnya mereka pun memaksakan diri menyeberang ke arah perahu tersebut. Dengan perlindungan percikan guyuran air hujan yang menyamarkan gerakan mereka, mereka berjalan perlahan ke arah perahu tersebut. Namun tanpa diduga hujan tiba-tiba saja berhenti yang membuat mereka juga harus berhenti dan mematung di antara para buaya lapar di sekeliling mereka. Dan kemudian hujan turun kembali disertai suara sirine pertanda tanggul penghalang air jebol dan mereka harus segera bergegas pergi dari sana. Dengan terpaksa dan dengan arahan ayahnya Sarah pun langsung berenang secepat yang ia bisa menuju perahu di seberang diikuti oleh para buaya yang melihatnya. Hampir saja ia dimangsa mereka ketika ia berhasil sampai menaiki perahu tersebut. Lalu Sarah pun menyalakan mesin dan menjemput ayah dan anjingnya. Ketika mereka sudah menaiki perahu dan hendak menyalakan mesin kembali, dari depan muncul gelombang air tinggi dari tanggul yang bocor dan membuat mereka dan perahunya terseret dan terhempas kembali ke rumahnya. Mereka terus terseret air dan terpisah ruangan di dalam rumah mereka. Kini Sarah berada di dapur dan ayahnya di ruang tengah dekat tangga. Sarah langsung menaiki wastafel dapurnya dan berjalan perlahan sambil mengawasi air di bawahnya. Ia melompat ke perahu yang terbalik dan tak jauh dari sana ia menemukan alat komunikasi Harry yang terapung dan langsung meminta pertolongan. Sementara ayahnya yang di dekat tangga menemukan kembang api dan menyimpannya di bajunya setelah itu ia melihat anjingnya dari lorong berenang ke arahnya. Lalu setelah menangkapnya ia hendak naik ke tangga ketika seekor buaya tiba-tiba menerkamnya dan mematahkan tangannya. Sarah yang mendengar teriakan ayahnya langsung datang dan melihat ketika buaya itu menuju arahnya ia pun langsung berenang menuju ruang kamar mandi.
Namun buaya itu tetap mengikutinya. Lalu Sarah pun memancingnya masuk ke ruang mandi sementara ia melompat keluar lalu mengunci ruang mandi tersebut. Dan buaya pun terperangkap. Setelah itu ia kembali menuju ayahnya yang terluka dan mereka lalu pergi menuju atap rumah. Ketika mereka hendak menaiki tangga di jendela air sudah hampir memenuhinya namun Sarah melihat helikopter penolong datang dan ia bergegas menyalakan kembang api berlari ke depan jendela. Dan ketika ia berteriak dan melambaikan obornya, tiba-tiba dari luar seekor buaya datang menerjang jendela tersebut dan membuat air masuk dan menghempaskan Sarah. Sarah yang menyadari buaya itu ada bersamanya berniat hendak keluar ketika buaya itu datang dari belakang dan menggigit lengan kirinya. Ia pun dibawa masuk ke dalam air. Dan ketika itu Sarah melihat kembang apinya tadi yang ia jatuhkan berada di sana. Lalu ia mengambilnya dan mengarahkannya ke mata buaya tersebut dan membuatnya buaya itu kepanasan dan melepaskan gigitannya. Lalu Sarah pun pergi keluar rumah melewati jendela yang sudah hancur dan hendak naik ke atap ketika buaya tadi datang dan hendak menerkamnya. Untung saja talang air rumah yang dipegang Sarah patah dan membuat buaya tadi menggigit talang air itu dan karena derasnya air buaya itu pun terseret arus dan menghilang. Setelah itu ayahnya pun datang menolongnya dari atap menyeretnya naik. Akhirnya mereka pun selamat. Dan tak lama kemudian helikopter penyelamat pun datang dan membawa pergi. Tamat. Nah itulah alur cerita film ini. Pesan admin dari film ini. Jangan pernah menyerah dan putus asa ketika kondisi dan situasi mengalahkanmu. Tetap semangat dan terus berjuang. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalam.